Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya nggak mau bicara politik ya, karena bukan bidang saya. Tapi kalau bikin konten non politik yang nonton banyak ya. Tapi kalau membahas tentang tafsir gitu, baca tafsir Al-Munir, yang nonton sedikit ya, paling 200. Alhamdulillah. Dan saya akan mengikuti kata hati saya. Ini saya akan bacakan tafsir Munir dari karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, ahli tafsir terbesar abad 20 ya, pernah ke Indonesia. Sekarang akan namanya tafsir Al-Munir. Ini infak atau wakaf dari bapak dari keluarga Aidat ya, sebanyak 10 jilid sama 15 jilid. Jadi saya diberikan wakaf kitab tafsir dan fikih karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Sangat bermanfaat ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Aidat sekeluarga ya. Sekarang tentang surat Al-Baqarah ayatnya 261 dan sampai 264. Judulnya pahala berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan etikanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata hab ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki,
dan Allah maha luas, maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Allah maha kaya, maha penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 261, 262, 263 dan 264. Tentang qiraat kita tinggalkan dan i'rab kita tinggalkan dari penjelasan di tafsir Al-Munir. Kita balaghah juga kita tinggalkan ya, karena sangat mendalam. Ini moga-moga bisa diambil langsung manfaatnya oleh penonton. Sekarang ke mufradat lughawiyah. Profesor Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan satu persatu kata dari ayat ini. Atas kita bacakan dulu tentang sebab turunnya ayat Al-Baqarah 261 dan 200 sampai 264. Al-Kalbi berkata, ayat ini turun berkaitan dengan diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika ya, Abdurrahman bin Auf itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa uang sebanyak 4.000 dirham. 4.000 dirham untuk dia sedekahkan. Ia berkata, saya memiliki uang sebanyak 8.000. Loh, ini tadi 4.000. Saya memiliki uang sebanyak 8.000 dirham. 4.000 dirham saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, sedangkan yang 4.000 dirham lagi saya sedekahkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi untukmu uang yang kamu pergunakan sendiri dan uang yang kamu sedekahkan. Itulah doa dari Rasulullah, supaya harta yang ada untuk keluarga dan untuk yang disedekahkan untuk orang lain itu menjadi barokah. Adapun kisah Utsman bin Affan adalah pada saat perang Tabuk. Utsman berkata kepada Rasulullah, saya yang menanggung semua keperluan dan bekal bagi orang-orang yang tidak punya bekal dalam perang Tabuk. Lalu Utsman mempersiapkan 1.000 onta. Subhanallah, 1.000 ya, lengkap
dengan tempat menaruh barang dan alas pelana. Dia juga menyedekahkan sumur rumah, namanya sumur rumah, yang menjadi miliknya untuk keperluan seluruh kaum muslimin. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Utsman bin Affan menyerahkan sedekah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 dinar. Lalu Rasulullah SAW melihat dan membolak-balikkan uang tersebut, lalu berkata, tidak ada dosa lagi yang akan ditanggung Utsman hari ini. 1000 dinar itu banyak ya. 1 dinar itu kalau tidak salah sekarang 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu berarti 10 pangkat 6 ya. Kedua kali 1000 dinar. 1000 dinar, jadi 2 juta itu 2 kali 10 pangkat 6 dikali 1000 pangkat nolnya 3, jadi pangkat 9. 2 kali 10 pangkat 9, 2 miliar ya, 2 miliar. 1000 dinar banyak ya, 2 miliar. Kemudian jadi Utsman itu menanggung segala keperluan dalam persiapan dalam peperangan besar Tabuk ya. Lalu turunlah ayat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tersebut. Turun ayat yang tadi surat Al-Baqarah, itu sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah karena meresponnya perbuatan mulia dari Utsman dan Abdurrahman bin Auf dalam bersedekah karena Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, suatu ketika saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan memanjatkan doa untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di dalam doa tersebut Rasulullah berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba telah ridha kepada Utsman, maka ridailah dia. Beliau terus mengangkat kedua tangannya dan berdoa hingga terbit fajar. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, al-ayah, sampai ayat yang terakhir tadi, Al-Baqarah 261 sampai 264. Jadi sebab turunnya ayat Al-Baqarah itu tentang sedekah itu karena doa dari Rasulullah yang mendoakan Utsman, ridho terhadap Utsman, karena Utsman dan Abdurrahman bin Auf itu ya total ya, di dalam sedekah dengan tingkat keikhlasan yang tinggi untuk dakwah fi sabilillah. Ayat-ayat sebelumnya telah menjelaskan tentang masalah al-ba'tsu. Al-ba'tsu itu al-ba'ts, kebangkitan dari kematian, bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan kelak di hari akhirat untuk menerima balasan mereka secara sempurna dan tanpa batas. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali, seperti untuk menyebarkan ilmu, usaha memberantas kemiskinan, kebodohan, dan penyakit. Adapun jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung adalah jihad agar kalimatullah, agama Islam, adalah yang paling tinggi. Barang siapa yang berjihad setelah adanya penjelasan dan bukti akan kebenaran hari kebangkitan yang tidak dibawa kecuali oleh seorang nabi, maka baginya pahala yang agung atau yang besar. Dan di dalam banyak ayat Al-Quran telah menyerukan untuk berinfak, karena berinfak adalah cara atau medium untuk menciptakan kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat, dan salah satu langkah pasti dalam usaha menjaga martabat, dalam usaha menjaga kemuliaan umat, serta untuk menangkal segala bentuk permusuhan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam.
Sebuah umat tidak bersikap kikir kecuali ia akan tertimpa kehinaan, tertimpa kesengsaraan dan mudah diperbudak dan dijadikan mangsa empuk oleh orang lain karena kikir terhadap harta. Al-Basti di dalam Sahih Musnadnya meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata ketika turun ayat 245 dari surat Al-Baqarah, barang siapa, artinya Al-Baqarah 249, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berilah tambahan lagi kepada umatku. Lalu turunlah ayat, yaitu Az-Zumar ayat 10, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan sekarang tafsir dan penjelasannya. Di dalam ayat ini terdapat perumpamaan yang diberikan oleh Allah untuk melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang berinfak di jalan Allah, yang dimaksudkan hanya untuk menggapai ridhonya. Sesungguhnya satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu Allah SWT menjelaskan tentang bentuk dan sifat sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkannya di jalan ketaatan kepada Allah untuk menggapai ridhonya dan untuk mendapatkan pahala yang baik, seperti menyebarkan ilmu, seperti jihad, mempersiapkan senjata untuk haji, membela negara, melindungi keluarga, atau yang lainnya, adalah seperti sebuah biji yang ditanam di sebuah tanah yang subur. Lalu biji tersebut menumbuhkan 7 bulir. Di dalam setiap bulir terhadap 100 butir biji. Kemana, Dek? Kopi, hati-hati. Be careful on the way. Para pakar pertanian menegaskan bahwa sebuah biji gandum, padi atau jagung atau yang lainnya jika ditanam, maka tidak ada yang menumbuhkan 1 bulir saja. Maka tidak hanya menumbuhkan 1 bulir saja, tetapi jauh lebih banyak, hingga bisa mencapai 40 sampai 70 bulir ya. Sedangkan setiap bulir bisa mengandung lebih dari 100 biji, dan menurut penelitian ada bulir yang bisa mengandung 107 biji. Ini adalah gambaran tentang dilipat gandakannya pahala orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya, tergantung keikhlasannya di dalam amal yang dilakukan. Bahkan Allah, menurut Profesor Wahbah ini, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan hingga lebih banyak dari itu. Karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas, sangat luas dan sangat banyak, dan lebih banyak dari jumlah makhluknya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu siapa saja yang berhak mendapatkan pelipat gandaan pahala itu ya, dan siapa saja yang tidak berhak. Penjelasan ini jauh lebih kuat dan dalam pengaruhnya di dalam jiwa dibandingkan perumpamaan 1 butir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 butir biji, karena perumpamaan dengan menyebutkan jumlah angka tertentu tetap mengandung unsur keterbatasan. Sedangkan jika penjelasannya tanpa menggunakan batasan jumlah angka, maka mengandung pemahaman bisa terus bertambah lebih banyak lagi tanpa batas. Di dalam ayat ini juga mengandung sebuah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
menumbuhkan amal-amal yang soleh yang dilakukan oleh seorang, seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan biji tanaman yang ditanam oleh seseorang di tanah yang baik dan subur. Terdapat juga riwayat hadis yang menjelaskan tentang dilipat gandakannya pahala satu amal kebaikan hingga 700 kali lipat. Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis pertama dari Ali dan Abu Darda, dan hadis kedua dari Imran bin Husain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man arsala binafaqatin fi sabilillah wa aqama fi baitihi falahu bi kulli dirhamin sab'umi'ati dirhamin yaumal qiyamah. Wa man ghaza fi sabilillah wa anfaqa fi jihati dzalik falahu bi kulli dirhamin sab'umi'ati alfi dirham." Thumma tala hadhil ayah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi hadis ini artinya barang siapa yang mengirimkan infak atau yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tinggal di rumah, maksudnya tidak ikut berperang, maka baginya setiap satu dirham pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 dirham. Dan barang siapa yang ikut berperang sekaligus berinfak untuk keperluan peperangan itu, maka baginya setiap satu dirham dilipat gandakan menjadi 700.000 dirham. Kemudian beliau membaca ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Hadis yang lain dinukilkan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fa bi sab'i mi'atin wa man anfaqa ala nafsihi wa ahlihi aw ada maridun aw maza adan fal hasanatu bi asyri amsalha wa shaumu junnatun ma lam yahriqha wa man ibtalahu Allahu bi bala'in fi jasadi fa huwa lahu huttatun." Barang siapa yang menginfakkan hartanya yang lebih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Dan barang siapa yang menafkahkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau membuang dari jalan sesuatu yang bisa mengganggu orang yang lewat, maka setiap satu kebaikan pahalanya dilipatkan hingga 10 kali lipat. Puasa adalah junnah, adalah perisai. Selama orang yang berpuasa itu tidak merusaknya dengan melakukan kemaksiatan. Barang siapa yang ditimpa musibah pada tubuhnya, maka itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Jadi siapa yang ditimpa musibah pada tubuhnya, sakit, maka itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Sebagian kandungan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam bab puasa. Di antara etika, nah ini sekarang masuk etika dan syarat agar orang-orang yang berinfak berhak mendapatkan pahala seperti ini di akhirat adalah tidak mengiringi apa yang dinafkahkan dengan sikap menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit apa yang dinafkahkan atau yang diberikan itu tersebut, serta tidak bersikap merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang ia beri sedekah. Di samping itu, menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ia juga tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti perasaan dan mengganggu si penerima sedekah, dan tidak meminta imbal jasa atas pemberiannya itu.
Orang-orang yang bersedekah dan tidak mengikutinya dengan sikap mengungkit-ungkit kembali pemberiannya tersebut, serta tidak menyinggung dan menyakiti perasaan si penerima, maka bagi mereka pahala yang sempurna yang tidak bisa dikira-kirakan jumlahnya. Tidak ada kekhawatiran atas diri mereka ketika orang-orang lain merasa khawatir, dan tidak pula mereka bersedih hati ketika orang-orang bersedih hati. Adapun orang-orang yang kikir dan tidak mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, mereka pasti akan merasa menyesal. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ya, ini sampai sini dulu supaya nggak terlalu panjang, nanti kita lanjutkan ya. Sekarang di upload dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.